Habib Ahmad, Ustaz Hasan dan semuanya, saya mohon maaf. Kita belum tentu setahun sekali ketemu seperti ini, sehingga mudah-mudahan segala sesuatunya ridho dan halal bihalal di antara kita. Saya ingin ada setengah jam terakhir ini Anda semua, ngerti antum. Ya, antum selamat. Ini antum berkat gitu ya. Memanfaatkan itu artinya bukan mengeksploitasi, tetapi menggali manfaat ya, untuk tanya jawab sama beliau, Ustaz Hasan maupun Habib Ahmad. Salah satu kunci beliau yang terakhir tadi mengenai ulama. Jadi sekarang kita menjadi tambah definisi. Biasanya kita hanya ambil sosiologi ulama, sehingga ada dua macam ulama, yaitu ulama yang lahir seperti pohon, yang lahir dari akarnya, yaitu yang dirasakan dan dialami oleh satu umat, terus dia diakui sebagai ulama. Ini masih lumayan. Ketika umatnya masih menoleh kepada yang Quran ada di sudurihim tadi. Cuman kan sekarang ini kalau sudah ngomong sudur itu sudah dada itu sudah tidak ada asosiasi lain kecuali buah dada. Jadi ketika yang menoleh kepada orang yang di dalam hatinya, dalam dadanya ada Quran, itu kan masyarakat yang masih mencari dan masih menghormati Al-Quran. Sekarang kayaknya kan enggak. Sekarang saya tanya, kalau Pak Syafi'i Ma'arif lewat atau Ustaz Hasan Dalil lewat di pasar, terus sama Ayu Ting Ting sing kok toleh apa? Ngaku. Mesti Ayu Ting Ting, kan? Artinya itu masyarakat yang masih memiliki persambungan dengan Allah dan Rasulullah, yang sekarang dipotong secara politik internasional. Bahkan Anda semua ke Mekah, ke Nabawi, ke Haram, ke Masjidil Haram, dipotong juga hubungan batin Anda dengan Rasulullah sekarang ini, dengan aliran-aliran tertentu yang strateginya disusun di Yerusalem. Tapi itu kapan-kapan kita omongkan, karena Anda semua kan mbahnya orang Yahudi. Artinya lebih licik dari orang Yahudi. Hanya kita loh yang bisa guyon-guyon kayak gini. Hanya kita guyon-guyon, tapi dan tidak memasukkan guyon itu ke dalam konteks yang jadi mereka sangat pintar memilah mana yang serius, mana yang tidak. Ketika sholat ya tidak ketawa gitu. Begitu sholat uyuh kemekelan ya. Nah sekarang kita punya pertama ulama yang seperti pohon lahir dari tanah, ada ulama yang nyantol di pohon, yaitu ulama-ulama atau ustadz-ustadz atau kiai yang dipilih oleh yang punya modal. Misalnya yang ditaruh di TV A itu yang milih adalah yang punya modal. Itu yang memilih ini ustadz atau bukan, itu ustadz atau bukan. Itu yang milih bukan rakyat, bukan pemirsa, ya. Jadi tidak ada demokratisasi, intelektualisasi ulama. Ini kedua. Jadi ini ulama yang ditirukan anak saya kalau beol. Jadi anak saya yang kecil itu tidak menirukan kalimat kata-kata itu kecuali ketika dia beol. Begitu dia langsung teriak jamaah. Dia anakku umur 5 tahun. Saya agak heran kenapa dia hanya mengucapkan itu ketika beol, kan nggak enak tuh masuk kata jamaah diucapkan waktu dia berak. Saya kira yang diucapkan bukan kata-katanya, tetapi nuansa budaya dari lagu jamaah. Apa betul dia? Bukan jamaah, enggak gitu, tapi jamaah, agak logat Betawi sedikit gitu. Nah yang saya tanyakan sama Allah ini, kenapa anak saya ini menirukan ini kalau pas ngeden? Apakah ini ada hubungannya dengan ngeden itu gitu kan? Oh ini ada kapitalisme yang ngeden gitu ya, apa aja dijual asalkan diperhitungkan lagu menurut A.C. Nielsen kan gitu. Oke, berarti beliau sekarang tambah wacana, ulama yang sejati adalah ulama yang dipilih oleh Allah. Malam hari ini kita tahu, jadi Anda harus menumbuhkan kepekaan dan radar untuk membedakan 3 macam ulama ini. Sebab umat sekarang yang menurut beliau tadi itu sudah kehilangan tauhid ya, itu sudah pasti tidak memiliki parameter untuk menentukan ini ulama atau bukan. Asal ditambah Gus sudah kiai kan gitu. Padahal Gus itu adalah anak kiai yang belum punya kemampuan dan ilmu untuk disebut kiai. Itu Gus. Kalau dia sudah jadi kiai, dia tidak Gus lagi tapi kiai gitu. Jadi ada orang yang sampai akhir hayatnya Gus terus ada.
Karena menurut masyarakat dia belum punya kualitas untuk jadi kiai. Itu saya bukan gimana-gimana, saya sendiri ya bukan kiai, ya bukan Gus. Saya nih Gu. Kalau di Jombang, orang yang angon kambing, karo kerbau itu diantara mereka memanggil satu sama lain dengan penghormatan Gu. Jadi Gu Sobari, gitu. Nanti Gu, gitu kan. Nanti Gu Nun, gitu. Saya dulu dipanggil Gu Nun. Oke, teman-teman sekalian, mulai hari ini kita pulang dari sini, kita meningkatkan radar kita untuk menemukan mana ulama yang dipilih Allah di zaman ini. Kalau Anda ketemu satu saja, insya Allah Anda sudah selamat dunia akhirat. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya persilakan, siapa? 1, 2, 3, oke, 4, oke. Silakan langsung maju, mikrofonnya diatur yang sebelah kanan oleh Mas Imam. Mas Ramli, silakan. Foto. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hasan dan Habib Ahmad yang saya hormati, saya bertanya tentang cinta sejati. Cinta itu kan tidak cuma di bibir. Bisa merayu kekasih itu dengan bibir itu gombal. Nah, termasuk cinta kepada Nabi kan harus dengan perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fayaghfir lakum dzunubakum. Dalam surat Al-Imran, kalau kau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti aku berarti kan seluruh gerak badan ini harus meniru Nabi, bukan cuma di bibir. Maka saya mohon maaf, saya kurang ajar nih. Saya mau menguji keulamaannya. Mohon maaf sekali ya, saya kurang ajar. Bagaimana Ustadz Ahmad dan Ustadz Hasan dan Habib Ahmad mengaplikasikan keulamaannya? Biasanya ulama kan sayang pada umatnya. Saya mohon disayangi. Saya mau curhat. Gini, saya pernah punya guru. Guru itu mengajarkan saya doa bercermin. Ketika diajarkan doa bercermin, saya nggak serius. Maka saya hanya ingat artinya aja, Arabnya lupa. Artinya gini: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau membaguskan wajah saya, maka baguskanlah akhlakku. Ketika doa itu saya praktekkan, tiba-tiba saya menghadap cermin, saya lihat anjing. Itu hari pertama, Masya Allah, kaget ya. Terus hari kedua, saya praktekkan doa itu, jangan-jangan mata saya yang salah. Saya praktekkan doa itu, terus saya lihat babi. Astagfirullahaladzim. Ternyata saya banyak makan, sebelum saya bercermin makan banyak sekali. Terus hari ketiga saya bercermin, saya lihat wajah saya kok seperti tikus itu. Astagfirullahaladzim. Benar-benar sampai suatu ketika saya bercermin, saya tidak punya kepala, pernah. Sampai saya tidak ada sama sekali, pernah itu. Ini cermin salah apa saya makanya? Terus saya bolak-balik, astagfirullahaladzim. Wah, benar-benar saya tersiksa dengan itu. Wah, kemana saya mau bertanya itu? Sementara guru saya sudah meninggal dunia. Maka saya ingin Habib Hasan dan Ustadz Habib Ahmad dan Ustadz Hasan menggantikan posisi guru saya. Bisa menyelesaikan persoalan psikologis yang saya hadapi. Hampir gila ya, apalagi mikirkan yang lain, masalah negara Indonesia dunia itu, sudah terlalu capek sekali. Sampai saya itu ya sinting lah. Masa melihat DPR kayak gerombolan apa itu. Astagfirullahaladzim, saya nggak usah ngeliat itu, saya lihat wajah saya sendiri di cermin. Ternyata wow, lebih jelek gitu. Ya betapa tersiksanya saya, ya Allah.
Saya teringat surat Al-Qiyamah itu. La uqsimu biyamil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Mungkin saya menderita nafsu lawamah itu. Oh, menderita sekali ya. Menyesal terus tanpa ada obatnya. Lalu saya baca-baca kalau tobat itu harus serius. Tobat itu harus berubah total, seluruh perilaku kita berubah. Sementara yang saya hadapi itu tobat cuma niat, itu tobat sambil itu. Setelah itu terulang lagi kejelekan. Wah, tobat saya nggak serius. Apalagi mau inabah, mau ke jenjang berikutnya. Wah, benar-benar kerepotan akhirnya. Terus kalau baca ayat surat Ar-Ra'd itu, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim itu. Allah tidak akan merubah suatu kaum soalnya kaum itu merubah dirinya sendiri, nafsunya sendiri. Wah, betapa menderitanya aku membaca ayat itu, ya Allah. Jangankan mimpi tentang perubahan, merubah diri sendiri aja saya nggak bisa, ya Allah. Apakah engkau mampu mengampuni saya, ya Allah, yang banyak ini? Kalau benar-benar membuktikan pengampunannya, mestinya saya berubah tuh sikapnya kan. Bukti tobat kan harusnya terbukti nyata itu loh. Berubah perilakunya, berubah seperti rahmatan lil alamin itu loh. Tapi wah, alangkah jauhnya gitu. Rahmatan pada diri sendiri aja belum bisa. Mohon kasih sayangnya Habib Hasan, sama Habib Ahmad sama Ustadz Hasan. Saya mohon resepnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya akan memberikan jawaban sepenuhnya kepada beliau. Saya kira Mas siapa tadi namanya supaya beliau ingat? Muhtasib loh, namanya aja Muhtasib kan, Masya Allah. Hubungannya sama Hisab. Saya kira Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu menentukan formula kemesraan hubungannya dengan hambanya itu dengan macam-macam cara, dan dengan Muhtasib begitu cara Allah bermesraan sama dia. Dan Muhtasib sendiri orang yang sangat pandai menyembunyikan kebaikannya, dan tidak ada orang yang lebih mulia daripada orang yang selalu cenderung menyembunyikan kebaikannya. Siliwangi merem-merem ini. Sip, tenang sip ya. Sip, oke, hari ini antum menjadi muridnya beliau berdua ya. Amin ya rabbal alamin. Wis rapi durung? Sampun. Nah, wis rapi. Tinggal konfirmasi sama si aku kaya Asura. Nah, sekarang tinggal kamu lebih percaya sama istrimu apa sama cermin? Orang Mas, kau yang ganteng banget kamu Sasib. Terus orang kaya Asura. Berarti Mas lebih percaya kepada cermin daripada kepada aku. Ngono ta bojone itu. Oke, kedua, langsung ke sebelah kiri. Sebelah kiri, Mas, kasih mic mikrofon. Sebelah kiri baru nanti juga dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, minta maaf kalau pertanyaannya mungkin apa kurang bagus ya. Yang saya tanyakan atau yang saya keluhkan beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan sahabat saya dan ini bercerita bahwa dia mengatakan Khulafaur Rasyidin, salah satunya yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, kalau ditinjau dari segi politiknya mereka tidak akan masuk surga, mereka akan masuk neraka. Itu kata teman saya. Terus saya diceritain kenapa kamu mengatakan demikian. Kalau setahu yang saya baca dari sejarahnya, antara Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Ali ini perebutan politik dan sehingga menimbulkan pembunuhan. Sehingga tadi juga berlanjut pada Sayyidina Ali yang pasca perang Siffin yang terjadi arbitrase sehingga muncul ayat faman lam yahkum bima anzalallahu alaihimul kafirun, hingga saling mengkafirkan gitu. Itu pertentangannya antara muslim dan muslim. Nah, terkait dengan permasalahan itu saya punya beberapa kegelisahan terkait dengan orang yang dipilih oleh Allah atau ulama tadi, karena hal ini yang sangat-sangat absurd, sangat-sangat tidak jelas dari siapa manusia yang dipilih oleh Allah. Nah, gitu. Ketika kita kaitkan dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman, gitu. Saya juga bingung antara mereka berdua siapa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi petunjuk dan menjadi patokan bagi kita umat Islam. Siapa sebenarnya ulama di antara keduanya? Karena memang pertentangannya ini sangat dasar, gitu. Seperti itu mungkin karena kata ulama di sini juga tidak jelas. Ketika semisal ulama
orang yang mengamini bahwa Sayyidina Utsman adalah ulama, tapi tidak pada pengikut Sayyidina Ali. Begitupun juga pada pengikut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bukanlah ulama bagi pengikut Sayyidina Utsman atau Muawiyah. Mungkin hanya ini yang mohon diluruskan dan minta maaf atas ketidakpahaman saya. Mohon diluruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Kebetulan sekalian sangat bagus Anda menanyakan itu, karena di Ma'iyah ini setiap orang membuka kemungkinan pemahaman yang baru terhadap sejarah, terutama sejarah Islam, dan jawaban malam hari ini pasti tidak boleh Anda anggap final, tapi merupakan proses menuju kebenaran yang akan Anda cari. Jadi jangan bersikap instan dan jangan bersikap linier seolah-olah kita cari barang jadi pada malam hari ini. Semua adalah bagian dari jihad atau ijtihad Anda secara pemikiran. Saya persilakan yang ketiga. Ya, oke Mas. Oke, gini sih Mas Eki. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jo. Itu kalau Jawanya, kalau karena orang tua saya suka Arab-Araban jadi Pak Izun. Ya, saya dari keluarga sama teman-teman ini yang walaupun untuk kesini rela-rela ngutang untuk bensin dan rokok setiap bulan ya. Kegelisahannya hampir sama, tapi beda. Ini kaitannya dengan bagaimana kita memilih seorang ulama. Ya tentu karena itu pilihan Allah, kita nggak tahu seperti apa. Sedangkan untuk memilih seperti masyarakat kan nggak ada istilahnya pemilu ulama atau sertifikasi atau fit and proper test ulama. Nah, jadi itu kita harus seperti apa. Sedangkan menyambung tadi bahwa Sayyidina Ali itu kan luar biasa juga, gelarnya banyak sekali. Ada babul ilm ya kan, sahabat yang cerdas, intelek. Ada ashabunal awalun, termasuk anak-anak yang pertama kali dicemooh sholat pertama di Ka'bah, termasuk juga cucu istri dari Nabi. Nah, dia alim dan begitu disegani, alim begitu disegani, pokoknya tidak ada yang meragukan. Namun begitu juga kalau kita melihat Abdurrahman bin Muljam, beliau juga alim, hafizul Quran, hafal Al-Quran, ya, so'imun nahar, dia setiap hari puasa, qiyamul setiap hari juga dia bangun malam. Abdurrahman bin Muljam itu, tapi beliau membunuh Sayyidina Ali tega-teganya. Itu hanya karena satu, karena mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu menerima hukum yang dibuat oleh manusia, peristiwa takdir gitu kan. Nah, menurut itu orang kok menerima hukum jadi dia kafir, akhirnya dibunuh. Nah, saya kira konflik-konflik yang terjadi selama ini bukannya orang-orang itu tidak alim, tapi bagaimana memahami agama itu lebih bisa komprehensif dengan metodologi. Nah, ini kita yang awam itu sulit Pak, bagaimana untuk memahami pemimpin itu, sebagian mereka ya sama-sama alimnya, sama-sama pinternya. Nah, kita itu milihnya dengan metode seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, ini titipan dari teman saya tadi kaitannya dengan Habib Ahmad, kenapa ada reduksi antara Sayyidina Hasan dan Husain itu, sehingga dalam tanda kutip tidak dipopuler di Indonesia atau cenderung takut Indonesia itu kepentingannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Habib Ahmad dan Ustaz Hasan Darul. Pak Izun nomornya berapa? 23 coba, anak umur 23. Dia datang ke sini dalam usia yang masih sangat muda. Pertanyaannya tidak mengandung kepentingan golongan, tapi pertanyaan ilmu yang jernih. Nah, saya sangat berharap bahwa anak-anak muda seperti ini nanti yang pegang majelis ulama. Anak-anak muda seperti ini, potongannya ya rata tang sidik-sidik, kan ya majelis ulama. Jadi, anak makanya tidak pernah putus asa melihat Indonesia, karena saya ketemu anak-anak muda yang masih, aku terulik-terulik saya kerengan loh. Terus bantingan siapa, terus ngerti macam-macam pun menguatkan anak. Dan Anda menurut Quran dengan tafsir tentu Anda pasti masuk surga karena ashabul jannati humul faizun. Ya. Itu sama dengan sobirin itu dulu selamat keceblong sumur, terus kecepit waktu tidak bisa keluar, beberapa jam bulan baru ditolong orang, terus bisa naik. Itu kalau terlambat sedikit dia mati, tapi dia tidak mati karena apa? Karena ayatnya jelas.
Innallaha ma'as sabirin. Nek jenenge ora sabirin mati ki nopo. Kalau ndak ada sithik ning kan ya orang nyalai syariat to kuwi. Itu kan doa saya untuk Pak Izin. Jadi wis to mlebu swarga. Amin ya rabbal alamin liwat proses. Oke, ya Allah saya senang sekali Purworejo punya masa depan cerah dengan anak dan anak. Oke, yang terakhir, yang keempat di belakangnya tadi kalau nggak salah. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdian Rahmadi dari Magelang. Ini mohon maaf pada Habib, ini saya bertanya atas nama wong desa, atas nama wong Taman Agung Muntilan, wong Magelang, wong desa. Yang akan saya tanyakan adalah Habib itu sebenarnya apa ini, Habib? Soalnya saya sendiri juga terus terang itu pasti ada takon ini gitu, dan ini sangat mendasar dan seperti sebelum-sebelumnya ini kita juga sudah mengetahui apa itu ulama, apa itu kiai, apa itu gus dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang satu ini mohon maaf, untuk Habib sendiri itu definisinya apa? Kalau memang Habib itu adalah kekasihnya Muhammad SAW, berarti ketika saya bersolawat kepada Nabi, berarti saya juga berhak menjadi Habib karena saya sendiri mencintai Nabi. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga sering melakukan solawat itu ya di banyak tempat di Yogyakarta. Itu jamaah-jamaah seperti ini disebut sebagai muhibbin, yaitu orang-orang yang tresno kanjeng Nabi. Nah, itu kan banyak muhibbin. Nek saya pribadi menyebut saya Habib, berarti itu gimana? Ini biar jelas ya. Kemudian yang terakhir, karena ini sebagai PR saya pribadi, karena teman-teman juga banyak sekali yang menanyakan kepada saya ketika rokokan bareng Habib apa tuh janjane, saya sangat bingung untuk menjawabnya. Dan setahu saya itu Habib itu ada departemennya ya Gus ya, Habib ya, di mana di Jakarta. Ini ada departemen Habib. Jadi kalau menjadi Habib itu syaratnya harus terdaftar di departemen ini. Ini sepengetahuan saya. Ya, jadi maksudnya ini betra kleru, saya meletakkan Habib itu di mana, saya meletakkan ulama di mana, saya meletakkan kiai di mana. Begitu, terima kasih, tepuk tangan. Assalamualaikum. Saya sangat senang sekali empat orang yang saraf-saraf otaknya berbinar-binar seperti matahari. Saking dingin dari Habib dibalani Magelang ini sarungan. Habib sarung ya. Tapi saya kira sangat jujur pada bayanu antusibu komam binjala, sangat bagus. Saya mungkin nitip tambahan pertanyaan. Kan di Jakarta sangat kenal itu Habib. Habib siapa dengan Majelis Nurul Mustafa, Habib siapa dengan Majelis Rasulullah dan seterusnya. Itu kan kalau kita semua kan bingung nih awam-awam ini. Jadi kalau malam hari ini ada apa jenis ono juntrungnya piye nane kan gitu kan. Kita akan sangat berterima kasih. Itu tidak ada hubungannya kita ini Habib atau tidak, ya tidak ada hubungannya. Harus kue uang desa. Haruman sama ono nabi sing rang desa apa piye? Sing nabi kutha ming siji Sulaiman loro karo bapakne Nabi Daud. Nek liyane desa kabeh. Nabi Muhammad desa banget. Malah rano kali, rano gedung, rano mesake tenan kae. Magelang sing lumayan ono Gunung Merapi banget. Kapan-kapan jugruk ngalor mudah. So ada kemungkinan karena Merapi sekarang sedang melakukan peningkatan mahma sekitar 4 kali lipat dibanding 2 tahun yang lalu. Dan salah satu yang harus Anda antisipasi adalah kalau wedhus gembel sama laharnya mungkin masih tetap ke utara, ke selatan dan sedikit barat kalau wedhus gembelnya. Tapi kalau jugruke wadune puncak Merapi itu setengah lor. Itu
tenanan iki. Muga-muga ora dengan malam ini kita sebut menjadi tidak. Ning nek iya, tunggu ilingo omonganku. Betul, jadi semoga Allah SWT menyelamatkan Anda semua, dan saya sangat senang dengan kecerdasan Anda yang murni, bukan kecerdasan yang bagusi, bukan kecerdasan golongan, bukan kecerdasan firqah, tapi kecerdasan Islam, kecerdasan mencari ilmu yang sungguh-sungguh. Tepuk tangan untuk semua. Saya persilakan semerdeka-merdekanya kepada Habib dulu barangkali, atau kepada Ustadz dulu, Ustadz Hasan dulu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah diri setengah duduk. Saya karena ilmu saya jawabnya agak sedikit ya. Tentang yang terakhir dulu. Habib itu diambil dari kalimat ahabba yuhibbu. Habib wal mahbub, yang dicintai, muhib para pencinta, Allah wal mahbub, yang dicintai. Kalau di Indonesia sekarang banyak kita dengar Habib, Habib ya, itu bukan sejarah baru, panjang. Sudah Wali Songo aja, Ridwanullah alaihim, udah 500 tahun lebih. Di Gresik ada makam Fatimah binti Maimun, itu udah 1000 tahun. Jadi sejarah masuknya Islam, para Habib ke Indonesia bukan sejarah baru, sudah lebih dari 1000 tahun. Bahkan satu literatur saya baca, yang masuk ke Indonesia langsung anaknya cucu Nabi yang ke-6, Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain. Ibundanya adalah wanita suci Siti Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak beliau banyak. Antara lain ada yang namanya Sayyid Muhammad Ad-Dibaj, turun ke Aceh. Jadi kira-kira abad kedua Hijriah. Sudah 1200 tahun. Ke Aceh, ke Perlak, kemudian menyebar sampai turun ke Jawa, naik lagi ke Maluku, Nusa Tenggara sampai Maluku. Dulunya bukan Habib. Dulu dua, Sayyid atau Syarif. Dari mana penamaan ini? Penamaan ini langsung dari Rasul. Kalau kita baca hadis, Rasul yang mengatakan Inna bni hada Sayyid, Al-Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Karena Rasul memiliki jiwa sayangnya luar biasa kepada umatnya, ya, Rasulullah memberitahu bahwa ini dua cucu saya adalah dua pimpinan pemuda surga, Al-Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Artinya barang siapa bukan sekedar nanti ketemu di akhirat, oh ini loh, oh ini toh pimpinan pemuda surga Al-Hasan wal Husain. Bukan demikian. Dari dunia harus kita ketahui bahwa dengan mengikuti Al-Hasan wal Husain kita akan diantarkan menuju surga Allah SWT, karena keluar dari mulut suci Rasulullah. Kemudian anaknya Imam Ja'far Shadiq ada yang ke Indonesia, ada yang pergi ke Yaman, Arabia bagian selatan. Dari situ banyak juga yang ke Indonesia. Nah, yang mampir ke Yaman kemudian datang ke Indonesia, itulah yang kemudian dari Sayyid berubah menjadi Habib. Gelar Habib di kalangan zuriyah Nabi tidak ditempelkan kecuali biasanya bukan itu. Orang harus sudah berilmu tinggi, berakhlak tinggi, dan bermanfaat buat masyarakat, baru dia dipanggil Habib. Habib. Tapi sekarang rupanya terjadi inflasi, ya. Cuma Habib ini belum punya ilmu, Habib. Ya toh, pakai sorban dikit, Habib. Ini itu Habib. Sehingga akhirnya merusak ini kors, ya. Iya. Mestinya mereka tahu diri, ya, agar supaya anak cucu Nabi ini banyak di Indonesia. Sudah memasyarakat. Ada yang sudah wajah timur tengahnya hilang. Betul. Barangkali di antara antum-antum juga semuanya, walaupun kita semua ada hadis Nabi kan waktu di Haji Wada, la fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa, kullukum min Adam wa Adam min turab, inna akramakum indallahi atqakum. Biar kalian dari Adam dan Adam dari tanah, tidak ada kelebihan orang Arab atas lain Arab, tidak ada kelebihan orang putih atas lainnya. Kelebihan kalian, keutamaan kalian hanya dasarkan kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, capek diri sekarang.
Jadi soal itu. Jadi Habib banyak sekali di Indonesia ya, dan mereka adalah anak cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah, baik dari Sayyidina Hasan sedikit, tapi yang kebanyakan dari Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan kebanyakan ke Afrika bagian utara, Maroko, Tunis, Aljazair, Libya, Mesir, Sudan, itu banyak sekali keturunan Sayyidina Hasan. Yang kemudian dari Sayyidina Husain banyak turun ke Indonesia, banyak sekali. Kalau cerita ini seperti Cak Nun bilang tadi, ini bukan instan, panjang sekali, memerlukan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kita bisa diskusikan. Nah, jadi seperti itu. Mereka adalah zuriyah Rasulullah. Dari yang sekarang ini sampai ke Kanjeng Nabi kira-kira 40 atau 39, 40, 41. Benar. Dan boleh jadi Cak Nun kita ini adalah banyak yang meyakini juga merupakan salah satu dari keturunan Wali Songo yang juga bersambung ke Kanjeng Nabi. Amin. Banyak sekali. Banyak. Jadi itu singkatnya. Kalau saya bisa terlalu panjang lah kalau bicara masalah ini. Dia kata mari kita, ada orang Imam Hanafi dulu mau begitu dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq, ini tongkat Rasulullah. Mereka ingin mencium tongkat. Kenapa? Nggak dikasih. Ini kan tongkat Rasulullah, saya ingin cium. Bukti kerinduan saya sama Rasulullah, cinta saya sama Rasulullah. Saya mau cium ini tongkat. Kata Imam Ja'far Shadiq, kenapa tongkat yang mau dicium? Saya keturunan Rasulullah. Nah, tentu bukan sekedar ikut buta, bukan apa ya. Banyak sekali keturunan Nabi yang merupakan mutiara-mutiara, tidak punya kepentingan apa-apa, nggak mau disebut, nggak mau apa, ada di gang-gang sempit, ada di berbagai pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali para sayyid, para habib yang hidup bersama masyarakat. Tidak tampil di TV dengan kalimat yang Cak Nun bilang tadi. Jamaah, itu terjadi reduksi ilmu besar-besaran. Anak belum punya ilmu, sudah ngajar orang, jutaan orang. Berarti ada tangan jahat sedang main. Sedangkan para pencinta Nabi, baik dari umat Nabi maupun dari zuriat Nabi, banyak sekali yang merupakan mutiara-mutiara. Kenapa tidak muncul? Karena dianggap tidak marketable, tidak laku. Justru akan menjadi cahaya, justru akan menerobos kegelapan, justru akan membuat Indonesia jadi bagus. Karena itu disingkirkan oleh kapitalisme liar ini. Baik, para pencinta Rasulullah secara umum maupun zuriat Rasulullah banyak sekali. Kemudian apa yang pertanyaan yang lain-lain, para penanya saudara-saudaraku yang mulia, tentang perubahan, tentang cermin tadi ya, bercermin lihat ini, bercermin lihat itu ya. Memang di kalangan cerita-cerita kaum sufi sejadi seperti itu. Kalau orang pada tingkat tertentu melatih dirinya sedemikian rupa tentang tazkiyatun nafas, riyadhah, ruhaniyah, bukan tidak bisa. Tidak usah nunggu di akhirat. Dia bisa melihat bahwa orang ini bentuknya orang, tapi dia punya karakter buruk sekali. Dia bisa lihat itu hewan. Betul-betul. Allah berkata dalam Al-Quran, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yun la yubsiruna biha, wa lahum adhan la yasma'una biha." Aku siapkan neraka jahanam, aku akan masukkan orang tertentu ke situ. Kenapa ya Allah? Mereka saya kasih hati, tidak mau punya hati, tidak ada rahmat di hatinya. Saya kasih mata, tidak mau melihat keagungan saya, memandang orang dengan penuh kasih sayang. Saya kasih telinga, tidak mau mendengar ayat-ayat saya. Mereka seperti binatang, vonis dari Allah, bukan dari manusia. Ulaika kal an'am. Mereka bagaikan hewan, bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Jasnya bagus, sepatunya bagus, celananya bagus, minyak wanginya paling mahal, tapi perilakunya hewan. Indonesia diisi oleh banyak sekali pejabat-pejabat jenis itu. Badan wangi, perilaku bau busuk. Ya. Jadi itu bisa dilihat memang itu. Tentu itu maksudnya beliau tadi bukan beliau lihat para penyana kita tadi, ya. Muhtasib, saudaraku al-akh Muhtasib, itu nyindir kita itu. Atur. Terakhir tentang beliau juga tadi nyebut berapa kali berubah, berubah Indonesia, berubah diriku sendiri, berubah dunia, diriku sendiri susah. Allah memang memiliki hamba-hamba punya tingkatan-tingkatan. Dalam akhir surat Muhammad
Allah mengatakan, nanti pulang bawa Al-Quran masing-masing, buka. Di akhir surat Muhammad Allah mengatakan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling dari saya, kata Allah, saya udah kasih nabi, saya udah kasih kitab suci, saya udah kasih akal budi, saya udah kasih hati nurani, masih juga gelap-gelap juga. Saya kasih harta, nggak mau nyumbang di jalan saya kasih kesehatan, nggak mau berjuang di jalan saya berikan akal sehat, nggak mau juga berjuang memberikan kebaikan kepada masyarakat luas. Maka Allah yang katakan, jika kalian berpaling untuk semua itu, aku tidak pakai kalian dan kalian semua saya tidak gunakan lagi, dan saya akan ganti kaum yang baru. Allah yang berfirman. Yang belajar bahasa Arab tahu, ada fi'lus syarat, ada adatus syarat, ada fi'lus syarat, ada jawabus syarat. Wa in tatawallaw, wa in titik-titik, maka titik-titik. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Jika kalian tidak serius, kata Allah SWT, berpaling dari saya, berpaling dari nabi saya, berpaling dari kitab suci saya, berpaling dari orang-orang saya di muka bumi. Allah punya orang-orang ini di muka bumi. Mau berpaling, maka saya akan sesatkan kalian semua. Dan kalian saya tidak pakai. Jadi kemarin bulan Desember banyak orang pedagang jatuhkan harga barangnya karena nggak laku-laku, potong diskon 50%, 70%, masih nggak laku juga, masuk gudang. Laku syukur, nggak laku udah. Orang juga begitu. Sudah dikasih kanjeng Nabi, kasih kitab suci, kasih matahari pagi, mau berjemur untuk kesehatan. Matahari yang satu dalam bentuk ajaran, kanjeng Nabi dan kitab suci. Dan orang yang disucikan oleh kitab suci, oleh Allah yang maha suci, dia tidak mau berjemur di bawahnya. Dia tidak mau mencari kesehatan di bawahnya. Tidak dipakai malu. Jadi sebagaimana barang bisa masuk gudang, manusia juga bisa masuk gudang. Jadi perubahan dijanjikan Allah. Itu akhir surat Muhammad. Pasti. Dan mudah-mudahan di negeri kita Allah sediakan para perubahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, bahwa ini resep Allah, 124.000 telah hadir, kitab suci beberapa sudah hadir, orang suci banyak yang mati dibunuh, orang suci banyak yang mati di penjara, orang suci banyak yang terusir, kitab suci banyak yang dirubah-rubah. Allah tidak akan mengecewakan mereka. Allah tidak akan mengecewakan mereka. Resep suci ini pasti menang. Perjalanan dari wafatnya kanjeng Nabi sampai dimakamkan oleh Sayyidina Ali, kanjeng Nabi terakhir di Madinah, jasad suci kanjeng Nabi telah dimakamkan di tanah suci Madinah. Tetapi cita-cita suci kanjeng Nabi tidak ikut terkubur bersama dikuburnya jasad suci kanjeng Nabi. Insya Allah kita malam ini bersama Cak Nun yang menghidupkan cita-cita Rasulullah. Amin. Nah, jadi Allah mengatakan dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Yang belajar bahasa Arab tahu, ada lam taukid, ada nun taukid. La yastakhlifannahum fil ardi. Saya Allah pasti akan memberikan kepemimpinan kepada kalian di muka bumi. Waktu ayat ini ditanyakan sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini kapan realisasi ayat ini? An-Nur ayat 55. Kemudian kanjeng Nabi mengatakan, ini ayat ini bahwa orang Islam akan diberikan kepemimpinan di seluruh dunia. Resep ilahi, resep langit, resep kanjeng Nabi ini ditegakkan, kata kanjeng Nabi. Ditanya sama sahabat beliau, beliau mengatakan ini realisasinya di zaman cucu saya, namanya seperti nama saya Muhammad dan julukannya Al-Mahdi. Suka dibilang Al-Mahdi. Itulah yang akan memimpin orang saleh di seluruh dunia. Majelis seperti ini banyak. Saya pergi ke Mesir, banyak sekali majelis seperti ini. Di Iran, banyak sekali majelis seperti ini. Dalam rangka apa? Mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk datangnya orang suci. Zamannya bukan lagi seperti Nabi Nuh. Orang suci hampir 1000 tahun, dilempar batu, disingkirkan. Zamannya bukan lagi seperti zaman Nabi Musa. Orang suci melihat mukjizatnya, kemudian dikucilkan. Zamannya bukan lagi seperti zaman Nabi Isa. Alih-alih dirangkul, malah mereka kompromi untuk membunuhnya. Akan lagi sebentar lagi, tidak lama lagi insya Allah akan datang cucunda Nabi, Imam Mahdi, dan akan memimpin orang saleh seluruh dunia. Dan mudah-mudahan kita terpilih oleh Allah untuk mengikuti beliau. Amin. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini semua yang antum kemukakan itu direkam, dicatat, dan mereka punya forum-forum sendiri di tempat masing-masing untuk
untuk mengelaborasi lebih jauh. Ya, kita di Purworejo, di Kebumen semua mereka akan mendiskusikan kembali. Jadi insya Allah berkah antum jariahnya akan kemana-mana. Amin. Dan ini sangat bagus dan saya sangat senang sehingga Indonesia ini kelihatannya beres lah. Dengan janji Allah di akhir surat Muhammad itu saya kira beres, artinya sudah sangat memenuhi syarat untuk yastabil tadi. Sudah sangat memenuhi syarat. Dan Anda adalah insya Allah, karena Anda tidak ikut, Anda ojo meneh kok. Ini mereka malah sekarang berjemur di bawah matahari Qur'aniyah. Padahal mereka tidak pernah berjemur di matahari yang itu. Orang tahu gue. Karena tidak pernah mereka berjemur. Berjemurnya ya di acara-acara seperti ini, insya Allah. Antum yang mengganti. Yang sekarang, yang kata Ustaz tadi, dikasih pikiran tidak mau berpikir, dikasih telinga tidak mau mendengarkan, dikasih kaki tidak berjalan di jalan dan seterusnya akan diganti oleh sobat jenenge Muhtasib, oleh Faizun, oleh yang lain-lain. Apalagi ada Muhtasib itu dia menyindir, betul, menyindir, enggak, saya tidak percaya dia melihat, saya tidak percaya dia melihat anjing di depan di balik cermin, tidak percaya. Wedus nih nggak salah. Enggak. Dan dia enggak bingung dia. Dengan melihat itu tidak bingung dia. Itu sangat sederhana. Itu cara menjawabnya sederhana, tidak perlu fatwa-fatwa tinggi. Itu dia bisa menjawab itu sendiri. Tidak ada masalah. Dia sedang disembunyikan Allah dan menyembunyikan dirinya. Dia ingin melihat jajal arek-arek dia kan itu. Makanya dia tidak terlalu berani menatap orang, dia selalu bergede-gede terus. Itu karena dia selalu ingin menyembunyikan dirinya. Allah yuhibbu muhtasib. Amin ya rabbal alamin. Saya berikan kepada Habib Ahmad untuk mengkasih dan memuncai jawaban ini kepada 4 orang harapan Indonesia yang akan menggantikan para kafirun dan musyrikun. Dan Anda insya Allah saya doakan benar menggantikan. Saya sama Sobari sudah tua, sama-sama Muhammad namanya, dia Muhammad Sobari, saya juga Muhammad Ainun Najib. Sekarang menyesal kenapa pakai Ainun Najib, dia juga menyesal kenapa Sobari, kenapa tidak Muhammad saja, sehingga bisa mencurigai diri jangan-jangan imam abdinya saya. Ya kita GR seperti itu dalam rangka ya Allah, di Indonesia kalau tidak pinter-pinter tertawa ya Allah hancur lebur, betul nggak? Maka di sini apapun saja bisa kita bikin kegembiraan. Amin ya rabbal alamin. Habib, tafadhol. Ya jelas tidak mungkin kita akan tuntaskan masalah ini dalam malam ini ya. Ini perlu waktu lagi insyaallah taala. Dan khususnya saya cari-cari alasan supaya nanti kalau jawabannya kurang pas, karena saya juga pernah pengajian dari jam 12 malam. Saya ingat kan belum pernah saya pengajian sampai jam 12 malam. Jadi masalah sedikit saja, masalah Habib. Jadi pertama saya tidak pernah mencantumkan nama saya dengan kalimat Habib pertama. Yang kedua, memang di kalangan kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia saja, kan istilah itu ada 2 macam. Ada istilah yang datang dari syariah, ada istilah yang datang dari pengikut syariah ya. Jadi katakanlah seperti istilah haji, sholat, doa, segala macam itu menjelas dari syariah. Ada hal lain yang masih dipertanyakan, ini syariah atau pengikut syariah yang bikin. Misalnya kalimat sufi, kalimat tariqah, misalnya ada kutub, Qutbul Aulia, ada abdal, segala macam itu istilah dari mana? Apa dari syariat, apa dari ulama ya, pengikut syariat itu dibahas dalam buku-buku ulama kita lah ya. Jadi kaum muslimin ini ya bisa dikatakan mayoritas memang ingin memberikan penghormatan kepada keturunan Nabi Muhammad yang melalui jalur Al-Hasan dan Al-Husain tadi. Jadi Habib dimaksudkan orang yang dianggap memiliki nasab atau silsilah sampai kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Begitulah, jadi kasih demikian. Seperti sementara orang ingin memberikan penghormatan kepada anak kiai dipanggil dengan Gus tadi. Ya. Jadi kalau Anda tiba-tiba mengangkat diri sebagai Gus, mungkin diketawain orang ya, yang meyakini tadi bahwa Gus ini sudah jadi istilah untuk anak kiai misalnya. Walaupun saya dengar katanya kiai itu katanya ada hewan juga disebut kiai ya.
Iya, Kiai Slamet tuh. Jadi mungkin anaknya harus panggil Gus juga, Gus Slamet. Nah, kemudian di Indonesia ini memang kalimat ustadz atau kiai atau ulama itu merupakan profesi yang paling gampang disusupi, ya. Paling mudah. Profesi lain itu sulit sekali disusupi, ya. Bahkan beresiko. Kalau yakinlah kalau menyusup jadi ulama tidak akan ada resikonya apa-apa sekarang, ya. Misal Anda mengaku sebagai dokter, ketahuan pasti ditahan, ya. Apalagi misalnya jadi polisi, ya. Anda bukan polisi, ngaku polisi, ditahan, ditangkap. Kemudian bayangkan misalnya kalau kita naik pesawat, ternyata pilotnya gadungan, kita berani nggak naik pesawat itu? Tapi ada ulama gaduhan, kita tenang-tenang saja, ya. Ya, jadi memang di Indonesia begitulah. Dikatakanlah bekas penyanyi dangdut, tiba-tiba jadi dipanggil ustadz atau kiai haji. Kira bukan berarti tidak boleh, tapi kita mempertanyakan belajar di mana, kapan belajarnya. Ini dia memposisikan dirinya sebagai ulama. Ya, ini yang berat. Kemudian ulama itu sebetulnya memang bertingkat-tingkat tentunya. Tadi juga saya ingin bahas masalah cinta. Jadi kan ditanyakan masalah cinta oleh saudara kita Muhtasib, ya. Cinta itu bertingkat-tingkat kepada siapa? Apakah kita cinta kepada istri sama dengan cinta kita kepada guru kita, cinta kita kepada Rasulullah? Tentu berbeda, ya. Dalam cinta kepada Allah tentu dengan taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap, bergantung sepenuhnya kepada Allah dan seterusnya. Saya pikir Anda semua sudah memahami hal ini. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ya, ukurannya taat, ya, kepada yang kita cinta itu kalau kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amr. Kemudian tentu saya tidak akan berkepanjangan, ya. Tadi disinggung-singgung soal khulafa Rasyidin antara Utsman dan Ali, ya. Di sini tadi Cak Non memberikan kesempatan kita bicara sebebas-bebasnya, namun tentu ini bukan kesimpulan akhir. Ini bisa kita kaji lebih jauh, ya, bahwa paling tidak kita menilai, ya, ulama itu kan dari peninggalannya, dari ilmunya, ya, itu dari murid-muridnya. Saya pernah dialog dengan 3 orang membanding-bandingkan antara Ali bin Abi Thalib dengan khalifah-khalifah yang lain. Saya bertanya, ya, ilmu apa yang Anda dapatkan dari mereka, ya. Kemudian siapakah di kalangan sahabat Nabi yang kemudian mengaku sebagai murid mereka? Katakanlah para khulafa itu pernah ngajar di mana, ya. Khutbah-khutbahnya seperti apa, ya. Kata-kata hikmahnya bagaimana, ada tidak? Kalau Ali bin Abi Thalib itu jelas. Sampai sekarang kitab Nahjul Balaghah itu sudah 40 lebih ulama besar yang mensyarahi dan belum habis-habis. Pernah misalnya Imam Ali bin Abi Thalib bertanya, huruf apakah yang paling banyak dipakai dalam bahasa Arab? Dijawab huruf alif. Beliau bicara panjang lebar tidak menggunakan huruf alif. Yang pernah beliau khutbah nikah tidak menggunakan huruf yang ada titiknya. Jadi huruf ba, ta, tha, jim dan seterusnya nggak dipakai oleh beliau. Kalau nggak percaya nanti ketemu saya, tapi jangan jam 12 malam, ya. Jam 9 pagi saja. Itu ada bukti-buktinya. Dan sahabat-sahabat besar seperti Salman Al-Farisi, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas itu bangga disebut sebagai murid Ali bin Abi Thalib. Saya punya kitab kecil tulisan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, itu mufti di Hijaz sebelum datangnya kerajaan Saudi. Jadi saya sempat bincang-bincang Saudi itu kapan datangnya itu, kerajaan dinasti Saudi itu, ya. Mungkin kita bahas kesempatan lain saja. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan guru besar dari banyak ulama di Indonesia. Silakan naik, termasuk Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan beberapa habib besar di Indonesia yang sudah meninggal, ya. Itu berguru kepada beliau. Beliau punya buku kecil, ya, namanya Asnal Matalib fi Iman Abi Thalib. Jadi bayangkan beliau membuktikan bahwa Abu Thalib itu mukmin, padahal banyak buku hadis disebut dia musyrik kafir, tidak masuk Islam. Jadi beliau berani membuktikan, beliau berani berbeda pendapat, ya.
Yang menarik di situ ada ucapan ini Abdullah bin Abbas. Ketika ditanya bagaimana sih ilmu dibanding ilmu Ali bin Abi Thalib, karena Abdullah bin Abbas terkenal sebagai habrul ummah. Ini silakan tanya, ya, ulama-ulama gitu yang ada. Ilmunya lautan. Abdullah bin Abbas menjawab, ilmuku dibanding ilmuku dan ilmu semua sahabat Nabi dibanding ilmu Ali bin Abi Thalib bagaikan setetes air dibanding 7 lautan. Itu ditulis oleh Syed Ahmad Zaini Dahlan, mufti Hijaz waktu itu, bukan orang Syiah. Ya. Kemudian dalam buku-buku literatur Ahlus Sunnah pun ya, disebutkan ketika Ali bin Abi Thalib ya, diangkat sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan meninggal, ya, itu beliau mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi, ya, masih ada 30 orang yang hadir pada waktu itu, dan 11 diantaranya itu yang turut serta dalam perang Badar. Itu disebutkan di situ Imam Ali menyumpahi mereka, siapa yang mendengar dengan telinganya sendiri, melihat dengan matanya sendiri bahwa Rasulullah telah melantik saya sebagai imam, sebagai khalifah, setelahnya adalah berdiri. Ini 30 sahabat berdiri, ya, termasuk 11 tadi peserta atau yang turut serta dalam perang Badar. Ini ada dalam literatur kitab-kitab hadis, ya, di kalangan ulama kita. Kemudian terjadilah tadi pergolakan politik, ya. Itu bahwa bangsa Arab ini bangsa yang Al-Quran sendiri mengatakan dalam akhir surat Maryam, wa tunzira bihi qauman ludda. Biasanya kalau saya mengatakan begini, orang yang bukan Arab senang sekali dengannya. Jadi orang Arab itu disebutkan bangsa yang hobi bermusuhan, ya, dari dulu itu sampai sekarang ada 20 lebih negara Arab nggak pernah ada yang bersatu, ya. Zaman Nabi pun begitu. Jangan dipikir Muhajirin Ansar itu semuanya taat-taat kepada Nabi. Lihat saja yang sholat Jum'ah misalnya, waktu perang Uhud, perang Hunain, bagaimana mereka meninggalkan Nabi itu banyak, bukan tidak. Ya. Jadi ini bicara tentu akan panjang sekali. Jadi memang sebetulnya yang namanya imam itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hadis Bukhari Muslim, ini bisa dikaji nanti, Nabi sendiri mengatakan bahwa al-immatu ba'di 12 imam itu. Jadi saya cenderung menggunakan istilah imam, ya, karena istilah khalifah sudah bergeser dari istilah yang disyariatkan, ya. Maka itu Abu Bakar, Umar, Utsman tidak ada yang bersandang gelarnya, tidak ada yang gelarnya imam. Saya tidak pernah mendengar ada orang mengatakan Imam Abu Bakar, Imam Umar, Imam Utsman, nggak ada kan? Yang ada khalifah tadi. Jadi imam itu memang orang yang dilantik oleh Allah dan Rasulnya, sudah ditentukan orang-orang. Termasuk Imam Mahdi. Silakan tanya, orang-orang Wahabi pun di Saudi itu yakin, ya, nanti akan muncul Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Ada 2 yang disepakati seluruh kaum muslimin. Pertama, dia dari Ahlul Bait, dari keluarga Rasulullah. Pertama, tidak ada Imam Mahdi dari Afrika, dari India, dari Madura misalnya, nggak ada. Imam Mahdi dari Ahlul Bait. Yang kedua, Imam Mahdi itu jadi imam bukan rame-rame dipilih oleh manusia, ya, dibaiat oleh Jibril di antara rukun dan makam di Ka'bah sana, ya. Ini kalau masih percaya hadis-hadis yang mutawatir, ini kan bisa kita kaji lebih jauh. Jadi sebenarnya konsep imamah dalam Islam itu dari Ahlul Bait dan tidak dipilih oleh manusia, ya. Jadi ketika zaman Rasulullah sudah meninggal dunia, walaupun khalifahnya itu orang lain, imamnya tetap Imam Ali. Saya membaca itu, ya, bukti-bukti bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman pun dalam banyak hal merujuk kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Umar bin Khattab sampai 70 kali mengatakan, kalau tidak ada Ali, saya ini binasa. Sampai 70 kali mengatakan begitu. Ya, ketika timbul masalah-masalah mau merujuk siapa? Kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Jangan heran karena memang dialah satu-satunya yang dididik secara khusus oleh Rasulullah dari sejak kecil, tidak terjamah oleh tangan orang lain. Dan peninggalannya sampai sekarang, ya, bisa kita kaji. Doa-doanya, ya, kata-kata hikmahnya, khutbah-khutbahnya, sastranya luar biasa, ya.
Saya percaya ya, jadi Cak Nun bisa menyampaikan ya dalam Nahjul Balaghah dan lain-lain itu banyak sekali. Silakan baca doa Kumail misalnya. Itu doa dari Ali bin Abi Thalib. Dapat ilmu dari mana? Dari Rasulullah tentunya. Dia tidak pernah belajar di madrasah lain. Dia belajar di madrasah kenabian. Begitupun ketika Ali ditanya, bagaimana kamu dibandingkan Rasulullah? Dia jawab, saya ini termasuk hamba sahaya Rasulullah. Itu beliau mengatakan begitu. Dan saya tukang bikin betul sandalnya Rasulullah. Ana khasifu na'lir Rasul katanya. Wa ana abdun min abidi Muhammad. Saya ini tukang bikin betul sandalnya Nabi. Dan saya termasuk hamba di antara hamba-hamba sahaya Muhammad kata beliau. Itu ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Atau ada lagi tidak tadi yang belum saya jawab? Apa? Mencari imam. Oh iya. Ya. Jadi ulama itu tadi kan yang bertingkat-tingkat ya. Termasuk Nabi itu ulama bukan? Jelas ulama ya. Imam itu ulama ya. Kemudian berikutnya adalah wakil-wakil imam ya. Mereka lah ulama. Dan ada ucapan di Imam Husain yang mengatakan al-ulama'u hukamun al-nas ya. Jadi ulama itu sebetulnya hakikatnya adalah penguasa terhadap manusia. Jadi ada umara, ada ulama, ini pun perlu kita pertanyakan kapan hadis ini muncul. Seharusnya umara itu harus ulama, harusnya satu, tidak terpisahkan. Nah, kalau sekarang Anda minta definisi, saya gampang definisinya lah. Ya, yang dikatakan ulama ya, dalam syariat Islam, akidah Islam dan akhlak Islam, ya, itu yang betul-betul menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dia mampu menerangkan kepada masyarakat tentang Islam dari sumber-sumber aslinya. Saya pikir itu sudah cukup untuk mendefinisikan ulama untuk zaman sekarang ini. Ya. Dan ulama ini merupakan pewaris Nabi. Mewarisi apanya? Mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, ya, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah orang lain kita bisa diskusi lagi. Insya Allah. Tepuk tangan semuanya.